Posisi wastafel di rumah kamu tidak ideal. Simak video ini untuk mengetahui cara memasang wastafel sesuai standar kompetensi kerjaan nasional Indonesia. Sebelum mulai pekerjaan, jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Alat yang akan kita gunakan pada praktikal ini yang pertama adalah paku beton dan juga palu yang akan kita gunakan untuk mempermudah sebelum proses pengeboran. Kemudian juga tidak lupa kita akan menggunakan meteran seperti biasa. Kemudian kita membutuhkan obeng yang bisa dicopot pasang ya, yang memiliki mata bintang guna untuk mengencangkan baut yang sudah atau yang akan kita bor ke dinding nanti. Kemudian di sini kita memiliki skrup berukuran 6 mili yang berfungsi untuk memberikan penahan kekuatan terhadap wastafel ke dinding. Kemudian ada visor untuk memberikan tambahan kekuatan skrup yang menempel ke dinding. Kemudian di sini juga ada Dynabolt. Dynabolt memiliki ketahanan yang lebih besar daripada skrup biasa, tetapi ini kita jadikan referensi saja karena sesuai job sheet itu menggunakan skrup, tapi jika kalian ingin menggunakan Dynabolt itu bisa juga ya. Kemudian selanjutnya ini adalah mata bor. Kita memiliki dua mata bor. Yang pertama itu ada mata bor untuk kayu. Ya, seperti ini ulirnya bisa dilihat. Dan yang kedua ada mata bor untuk beton. Ya, ini saya coba perjelas dengan agar bisa lebih fokus. Ya, ini untuk mata bor kayu bisa dilihat beratnya seperti ini. Dan ini adalah mata bor yang akan kita gunakan. Ya, yang kanan ada mata bor untuk beton, di mana dia memiliki ulir yang cukup berbeda. Jadi jangan salah ketika memasang mata bor untuk menempelkan skrup ke beton atau untuk membor beton. Karena jika kita salah menggunakan mata bor, dikhawatirkan yang terjadi adalah mata bora yang kalah atau mata bora yang rusak. Dan memiliki kemungkinan juga akan merusak bor kita nantinya. Selanjutnya kita juga memiliki chain loop atau pelumas yang akan kita gunakan untuk melumasi alat-alat yang kita gunakan agar alat-alat memiliki masa pakai yang lebih lama. Baik, untuk selanjutnya saya izin untuk tidak menggunakan sarung tangan. Saya akan menjelaskan alat selanjutnya adalah bor dengan merek Bosch, di mana bor ini memiliki mekanisme tempat mata bor seperti ini ya. Bisa dilihat. Kemudian ada konfigurasi untuk penggunaan bora, ini bisa memutar ke kanan dan memutar ke kiri. Kemudian di sini ada tuas atau pengungkit untuk mengaktifkan atau menggunakan bor. Kemudian ini adalah cara kita menggenggam bor. Bisa dilihat seperti ini, dua jari di atas, jari telunjuk dan jari tengah untuk memberikan penguatan agar bora tidak kemana-mana. Bisa dilihat seperti ini ya, posisi tangan kita dan jari manis kelingking untuk mengaktifkan bor. Ya, seperti ini posisi tangan ketika kita ngebor, jari kelingking dan jari manis digunakan di bawah. Ya, tetapi jika tangan kalian tidak terlalu besar seperti tangan saya, maka lebih aman jika cukup satu jari di atas. Ya, ini kondisional jika tangannya tidak terlalu besar. Bisa seperti itu, oke? Kemudian ini ada kunci untuk mengencangkan mata bor. Ya, seperti ini penampakannya. Dan cara menggunakannya adalah kita tentukan dulu mata bor yang akan kita gunakan. Kemudian kita taruh di tengah-tengah lubang tempat mata bor. Jika sudah merasa untuk mata bor ya, kemudian
Di sini ada lubang ya, ada 3 lubang. Kita cukup kencangkan salah satunya saja dengan memutar kunci mata bora ke sebelah kanan. Kita putar ya, pastikan mata bora lurus ya, jangan sampai bengkok. Kita kencangkan. Jika mekanisme mata bora sudah berhenti berputar, itu berarti mata bora yang kita pasang sudah kencang. Ya, kita pastikan lagi sudah kencang. Kita coba putar di lubang yang lainnya. Jika dia sudah tidak memutar, berarti mata bor yang kita pasang itu sudah cukup kuat untuk bisa kita gunakan. Baik, sebelum memulai proses pengeboran, kita berikan dulu tanda di dinding dengan menggunakan pensil titik yang akan kita bor. Setelah itu kita gunakan paku beton dan juga palu untuk memberikan awalan agar mempermudah proses pengeboran kita nanti. Ya, cukup beberapa kali ini saja. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengeboran dengan menggunakan mata bor untuk beton ya, jangan sampai salah. Untuk seberapa dalam pengeboran yang akan kita lakukan, kita kira-kira dari skrup yang akan kita gunakan, kemudian kita tandai pada mata bornya. Itu kita bisa mulai melaksanakan pekerjaan pengeboran. Jangan lupa untuk posisi tangannya agar safety ya. Seperti ini kurang lebih. Untuk pengeborannya kita bisa menekan bor lurus ke dinding dengan menggunakan kedua tangan kita sebagai penahan. Pastikan dalam dari dinding yang kita bor itu sudah sesuai dengan panjang skrupnya. Untuk kurang lebih kedalaman dari dinding yang kita bor berdasarkan skrup kurang lebih seperti ini penampakan pada skrupnya. Kita pastikan lagi sudah sesuai. Kemudian kita bisa melakukan gerakan memutar sambil mengebor untuk memastikan lubang yang kita buat di dinding itu tidak terlalu kecil untuk skrup yang akan kita masukkan. Untuk prosesnya gunakan perasaan ya, jangan asal saja. Kita gunakan feeling kita juga agar lubangnya juga tidak terlalu besar ya. Nah, ini adalah penampakan dari dinding yang sudah kita bor menggunakan mata bor beton ukuran 6 mm. Selanjutnya kita bisa memasangkan visor ke dinding sebelum kita pasangkan skrup yang akan kita pasang. Nah, ini ada visor ukuran 6 mm. Kita bisa langsung pasang saja menggunakan palu. Kita palu dengan perasaan ya, dan juga dengan feeling agar dindingnya tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Ya, bisa dilihat ini pas ukuran lubang dengan ukuran visor. Baik, untuk selanjutnya untuk mengebor skrup ke dinding kita menggunakan obeng sebagai mata bor dengan mata obeng yang bintang ya, atau positif.
Caranya kita palu dulu sedikit skrupnya ke dinding, baru kita bisa mengebor skrup tersebut menggunakan bor yang sudah kita ganti dengan mata bor berupa obeng bintang atau obeng positif. Ya, harus hati-hati ya. Pastikan mata bor sudah menempel di skrup, baru kita bisa memutar atau mengaktifkan bor tersebut. Baik, setelah melaksanakan pengerjaan pengeboran, jangan lupa untuk mengecek alat yang kita gunakan, serta membersihkan dan juga melumasinya dengan pelumas. Kita bisa membuka terlebih dahulu mata bor yang tadi kita pasang terakhir kali dengan kunci mata bor. Baru setelah itu kita lumasi lubang bor dengan pelumas, tidak usah terlalu banyak ya, secukupnya saja. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Jangan pasang noda-noda di rumah kamu, kecuali kamu sudah menyimak video ini sampai habis. Sebelum mulai pekerjaan, jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri dan berdoa sesuai agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Baik, alat tambahan yang akan kita gunakan pada praktikal ini adalah sifon atau lerangsa, di mana kita menyambungnya menggunakan pipa ukuran 2 inch dengan ukuran kurang lebih sekitar 22 cm. Bisa dilihat ya, 22 cm. Kemudian kita sambung menggunakan elbow 45 derajat, dan di sini adalah rangkaian daripada sifon atau lerangsa yang akan kita gunakan. Untuk menyambung sifon ke elbow kita menggunakan lem pipa atau lem PVC. Lihat seperti ini ya. Kemudian juga kita di sini memiliki yang namanya bottle trap. Bottle trap memiliki dua lubang. Yang pertama lubang air wastafel dan yang kedua lubang menuju sambungan pipa air limbah. Kemudian bottle trap ini bisa dibuka. Fungsinya adalah untuk menampung zat padat atau limbah padat selain limbah cair yang melewati wastafel. Dengan adanya mekanisme ini kita bisa mempermudah dan memastikan bahwasannya yang menuju ke pipa pembuangan air limbah hanyalah berupa zat cair. Sedangkan zat-zat padat bisa tertampung di sini dan kemudian bisa kita buang atau kita bersihkan. Kemudian ada lagi rangkaian pipa yang akan kita pasang dari bottle trap menuju ke wastafel. Baik, untuk selanjutnya saya akan mencoba merangkai sambungan dari sifon atau leher angsa ini.
Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah membaca dan memahami gambar. Bisa kita perhatikan pada gambar tinggi maksimum dari wastafel adalah 850 mm atau 85 cm, yang mana memiliki tujuan agar wastafel bisa digunakan tetapi tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu pendek. Kemudian lebar dari wastafel pada gambar adalah 88 cm. Kemudian setelah kita memahami gambar, kita bisa menyesuaikan dengan merek wastafel yang kita gunakan. Lalu kita bisa membuat garis-garis acuan pada dinding menggunakan pensil. Kemudian setelah kita membuat garis-garis acuan sesuai dengan dimensi wastafel, terutama untuk bagian bracket, kita bisa langsung memulai proses pengeboran dengan memaku terlebih dahulu titik-titik yang akan kita bor untuk mempermudah proses pengeboran. Untuk proses pengeboran silakan dicek pada video berikut ini. Lalu setelah itu kita bisa lanjut untuk menempelkan bracket ke dinding. Selanjutnya kita bisa mengencangkan bracket ke tembok menggunakan skrup, yang mana kita akan gunakan bor lagi untuk mengencangkan skrup ke tembok. Baik, ini adalah hasil dari pemasangan bracket wastafel. Kita bisa kembali lagi ke awal ya. Kita ulang tadi prosesnya. Yang pertama kita menentukan as dari pipa air kotornya, kemudian kita ukur seberapa ini maksimum dari wastafel. Di sini kurang lebih 90 cm ya. Kalau di job sheet itu 83 cm, tapi di sini kita pakai 90 cm karena ada penyesuaian dengan merek wastafel yang kita gunakan. Selanjutnya kita setelah dapat tingginya seberapa, tinggi maksimumnya, kita ukur lagi lebar dari wastafel itu sendiri. Di sini kurang lebih 44 cm. Ya, bisa kita lihat di sini. Lebar dari bracket wastafel kurang lebih 44 cm. Dengan begitu kita dari as tadi karena 44 cm kita bagi 22 cm ke kiri, kemudian 22 cm ke kanan. Kemudian kita mengukur panjang dari bracket. Panjang di bracket panjang dari bracket dari as atas itu kurang lebih 9 cm ke tempat skrup, lalu dan skrup kurang lebih 9 cm.
Nah, kalau sudah ketemu minimal ya tadi titik-titiknya, as dari pipa air kotor, kemudian lebar wastafel, kemudian jarak dari ujung wastafel ke lubang strum breaker. Jika sudah, baru kita bisa menentukan titik dari skruv yang akan kita bor. Ketika sudah memasang kedua bracketnya, baru kemudian kita bisa routing dan tweaking asam wastafel. Dan baru ada lagi. Yep. Ini kenapa saya tidak menggunakan motivasi, karena bagian dari Napoli ya dan di situ sudah coba untuk menandai dengan garis ya, juga bisa dilihat asnya sudah rata, tidak bisa digunakan tepas karena ini bergelombang. Ya, pemasangan sudah selesai, kemudian bisa ada lagi ke bawah. Ya baik, jangan lupa di bawah shovel ini ada lubang untuk skrup atau bisa juga menggunakan dinabok yang berfungsi sebagai penguatan dari shovel ini agar tidak bergerak-gerak, karena kalau cuma menggunakan bracket dia masih bisa bergerak-gerak. Nah, caranya langsung aja untuk menandai lubang skrup, kita dengan pensil kita tandai seperti ini, kemudian di sebelah kanan di lebar. Baru habis itu kita copot lagi untuk memastikan titiknya benar atau tidak, atau bisa langsung kita pasangkan dinabolt atau skrup di sini. Baik, sekarang setelah kita memasang wastafel, selanjutnya kita lanjutkan ke pemasangan pipa saluran pembuangan air kotor. Di sini kita menggunakan sifon atau leher angsa, yang mana ini sudah saya pasang sambungan leher angsa ke bagian wastafel. Selanjutnya yang kita butuhkan juga ada ini warna 2 inch 90 derajat. Kita sambung ke bagian pipa pembuangan dari leher saja. Karena perlu saya coba contoh pasangan. Ya, kurang lebih seperti ini rangkaian dari heransa atau pipa pembuangan air kotor yang menyambung air wastafel. Setidaknya ada sambungannya nih, ukuran 1/4 inch dimasukkan ke dalam pipa 2 inch menggunakan kendi. Terus di sini ada P-trap untuk menyaring kotoran-kotoran atau benda-benda selain air. Kemudian kita pasang saja. Baik, di wastafel ini juga memiliki namanya P-trap. P-trap ini berfungsi sebagai penampungan zat padat atau limbah padat selain air, di mana P-trap ini bisa dibongkar pasang.
Mekanismenya kurang lebih seperti ini, dari pipa 1 inch, dari wastafel turun dan di cup ini untuk menampung limbah padat selain air. Jadi nanti ketika ada limbah padat tuh bisa dengan mudah untuk dibersihkan. Jika sudah terkumpul banyak di sini, tinggal kita copot, lalu kita bersihkan, kemudian bisa kita pasang kembali. Jadi ini mengurangi resiko saluran pembuangan air kotor menjadi mampet. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk menyaksikan video-video kami yang lainnya. Terima kasih.